Selamat datang di mata kuliah pemrograman web. Insya Allah nanti saya akan mengajar mata kuliah ini selama 1 semester. Sebelumnya perkenalkan, saya Sirojul Munir atau biasa dipanggil Rojul. Saya adalah dosen pemrograman web di STT Terpadu Nurul Fikri. Hubungi email saya di rojulman@nurulfikri.id. Baik, sebelum memulai pukulan ini saya jelaskan dulu beberapa aturan yang terkait dengan penilaian. Mata kuliah ini 3 SKS dengan sistem model penilaiannya adalah kehadiran 5%, UTS 25%, kuis dan tugas, atau di sini juga termasuk project ya, nanti 40% dan juga UAS 30%. Meskipun tingkat kehadiran 5%, namun ini juga sangat dinilai untuk kehadirannya, karena kalau kehadiran di bawah 75% dengan izin atau alasan yang tidak jelas juga, nanti akan tidak bisa ikut ujian akhir semester. Sebagaimana kita ketahui, mata kuliah ini adalah mata kuliah awal di semester awal, sehingga tidak ada prasyarat khusus gitu ya. Kemudian tapi harus paling tidak Anda telah mampu mengoperasikan komputer atau terbiasa dengan komputer ya, karena nanti memang sebagian besar tugas dan proyeknya adalah dengan atau langsung menggunakan komputer, baik itu laptop atau bisa akses internet ya. Jadi akan lebih optimal lagi bagi mahasiswa telah memiliki personal komputer di rumah atau laptop gitu ya, sehingga nanti kita bisa praktekkan apa yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, baik, untuk pengantar web programming ini saya akan hantarkan tentang teknologi web ya. Jadi latar belakang teknologi web atau lompatan-lompatan yang terjadi saat perkembangan teknologi berkaitan dengan teknologi web gitu ya. Dimulai dengan lahirnya proyek ARPANET. ARPANET ini adalah proyek yang diinisiasi oleh NASA tentang bagaimana membangun suatu jaringan di tahun 1969. Kemudian agak vakum gitu ya antara tahun 69 sampai 89 dalam arti hasil yang dihasilkan, karena memang ada riset yang cukup panjang. Baru lahir di tahun 1989, 20 tahun kemudian hadirnya website. Jadi adanya web pertama kali itu di tahun 1991 ya. Mungkin bagi kalian yang milenial ya, ini belum ada ya, belum ada di muka bumi, masih niat orang tuanya gitu ya, bahkan orang tuanya mungkin belum ada, yang juga yang belum menikah gitu ya. Nah, di sini ada hadirnya web, yaitu dengan domain www ya, World Wide Web, nanti lebih detail dijelaskan. Dan juga yang sangat fenomenal di sini adalah lahirnya sistem operasi Linux tahun 1991, di mana dengan sistem operasi yang berbasis free open source ya, berbasis terbuka, sehingga perkembangan teknologi itu dimungkinkan tersebar dan berkembang dengan pesat karena sifatnya kode terbuka, sehingga bisa dikembangkan oleh para programmer atau para pengembang di seluruh dunia. Kemudian di tahun 1994 muncullah yang namanya Netscape. Netscape ini adalah web atau teknologi browser yang mendukung web gitu ya. Lahir tahun 1994 ya, cikal bakal dari beberapa browser yang ada saat ini seperti Firefox atau Google Chrome. Ya, di sini juga dimunculkan pertama kali layanan email Yahoo ya. Mungkin ini juga sudah bagian dari salah satu yang hampir kalah bersaing ya dengan Google, sehingga layanan emailnya pun meskipun masih ada beberapa layanan teknologi sudah kalah lah dengan Google.
Dan juga ada Amazon seperti diketahui sangat kuat sampai saat ini. Juga ada konsorsium web W3C ya yang diluncurkan. Kemudian adanya email di sini, ada Akeong gitu ya. Jadi email pertama kali ini gitu ya. Ini dimulai tahun 1995. Ada bahasa pemrogramannya juga cukup fenomenal, bahasa pemrograman yang lebih high level lagi yaitu Java. Sebelumnya masih low level sifatnya seperti bahasa pemrograman C itu, atau bahasa pemrograman yang ke arah mesin seperti assembly gitu ya. Tapi tahun 95 adalah lahirnya bahasa pemrograman Java sebagai bahasa pemrograman yang sudah melakukan pertama kali adalah Object Oriented Programming (OOP) ya. Ini juga nanti kalian juga belajar nih ya. Jadi Java adalah pionirnya di situ. Jadi bahasa pemrograman lain yang ada di situ mengikuti tren dari Java ya. Kemudian tahun 97 ya, hampir domain mencapai 1 juta. Domain itu alamat web gitu ya. Hampir bertumbuh tuh ya. Misalkan www.com ya, itu adalah domain. www alamat saya misalkan dev.xbata.com itu adalah domain. Atau domain yang google.com, yahoo.com, youtube.com itu adalah domain ya. Nah, itu domain hampir mencapai 1 juta. Ini juga masih di riset-riset awal adalah kalangan peneliti dan terbatas yang memahami atau telah mendalami internet gitu ya, teknologi internet. Masih belum banyak masyarakat umum yang menggunakan. Tahun 1998 ini juga fenomenal lagi, lahirnya Google gitu ya. Google lahir 1998. Perhatikan di sini Yahoo sekitar tahun 95, Google 98, beda 3 tahun ya. Kemudian tahun 2000, nah ini juga fenomenal. Tahun 2000 adalah lahirnya bahasa atau dirilisnya versi PHP 4.0 ya. PHP Hypertext Programming ini adalah bahasa pemrograman yang sederhana dalam membangun web gitu ya. Sebelumnya agak complicated ketika membuat webnya, yaitu baik menggunakan Java atau baik menggunakan bahasa Perl atau bahasa yang lainnya, sehingga nanti di sini lebih dinamis webnya ya, karena nanti terhubung ke sistem database ya, ke email, bagaimana ke sistem file di komputer. Nah, ini dengan bahasa pemrograman PHP ini lebih mudah lagi, sehingga orang awam yang baru belajar pun langsung bisa cepat mengikuti sini ya. Nanti kalian pun nanti belajar bahasa pemrograman PHP. Tentunya juga bukan versi yang 4 nih ya, versi awal, tapi sudah versi 7 gitu ya. Jadi mulai lahirnya atau dirilisnya PHP versi 4.0. Kemudian juga muncul tahun 2001 itu ya, model sosial untuk membagi ilmu, yaitu adalah Wikipedia Drupal diluncurkan. Ini adalah teknologi buat blog gitu ya, sehingga bagaimana membuat aplikasi blog lebih cepat lagi. Mungkin kalau kalian sudah ada yang pernah punya blog pakai WordPress misalkan, nah ini adalah cikal bakal awalnya di sini. Wikipedia cukup berkembang sampai sekarang eksis, konten dokumennya sudah banyak sekali. Nah, di sini juga ada lompatan lagi di tahun 2002 itu mulai adanya teknologi WiFi, jadi nirkabel. Jadi teknologinya sudah menggunakan WiFi ya, Bluetooth di sini, sehingga makin berkembang lagi di sini. Jadi ya tidak perlu kabel yang terhubung ke komputer, cukup dengan WiFi. Itu tahun 2002 ini juga suatu lompatan yang teknologi cukup tinggi. Tahun 2004 itu dikenal namanya teknologi Web 2. Ya, nanti Web 2 ini lebih ke arah kolaborasi ya, lebih ke arah terkoneksian atau medsos. Di sini mulai ada di situ ya. Facebook diluncurkan tahun 2005. Ingat Facebook 2005 tadi Google 98, mungkin Yahoo tahun 95 itu ya. Nah, time milestone-nya ya. Facebook itu tahun 2005. Siapa yang membuat Facebook? Ya, Mark Zuckerberg ya. Kemudian juga ada YouTube situ lahir. Nah, YouTube ini juga masih belum diakuisisi sama Google ya, masih sendiri gitu ya. Kemudian juga ada lagi Twitter. Nah, ini sudah mulai nih adanya jejaring sosial, bagaimana
saling terhubung antara aplikasi ya. Di tahun 2004 ya, tahun 2006 sudah Twitter ya, sudah pasti kalian punya akun Twitter ya. Ya, kemudian di 2007 mulainya teknologi mobile di sini ya. 2007 iPhone dirilis ya. iPhone ini siapa pionirnya di sini dari Mac ya. Nanti coba cari tahu siapa pionir dari Mac di sini yang visioner orangnya ya. Kemudian 2008 beda setahun lahirlah Android. Ya, Android itu sama tadi platform mobile cuma berbasis open source gitu ya. Nah, ini Google yang merilis sebagai mobile development ya. Ini juga kalau kalian mahasiswa jurusan TI nanti bisa mengikuti ada mata kuliah khusus tentang bagaimana pengembangan mobile atau kita kasih nama nanti front end development ya. Nah, ini ingat ini iPhone itu 2007 dua device ini saling bersaing sehingga merajai penggunaan smartphone sampai sekarang ya, berbasis Android sistem operasinya atau iPhone. Ada lagi Windows, cuman pangsa pasarnya sangat kecil sekali, sudah kalah jauh dengan dua pionir ini gitu ya. Nah, bagaimana mengembangkan aplikasi web atau yang bisa bagus ya. Jadi cukup membuatnya sekali saja. Cukup buatnya di satu kali ngoding istilahnya, buat program, tapi bagus di beberapa platform. Karena kan kita untuk mengakses informasi bisa melewat handphone, bisa lewat laptop ya, atau bisa lewat PC komputer gitu, personal komputer. Kan masing-masing mempunyai layar atau screen yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika awal belum adanya responsive web design atau RWD itu tahun 2009, maka pengembangan webnya itu satu-satu sangat menyusahkan. Satu bikin buat iPhone atau buat Android, satu bikin buat yang layar besar ya, satu lagi bikin buat laptop, satu lagi buat, belum lagi ada gadget ya seperti tablet yang 7 inch atau 10 inch. Nah, itu masing-masing dibuat. Nah, itu sebelumnya. Tapi dengan adanya responsive web design ini, maka Anda bisa membuat program cukup sekali aja tapi bagus untuk semua device. Inilah teknologi responsive web design digunakan, yaitu kemudahan dari segi pengembangannya, yaitu di sini teknologi yang bermain adalah JavaScript, CSS. Nah, nanti kalian pelajari juga itu ya. Nah, kemudian juga mulai adanya era cloud computing, ya. Di sini bagaimana file-file yang kita buat itu bisa di-share di internet dunia maya tanpa perlu hard disk atau ruang penyimpanan di komputer lokal, maka diperlukan nanti cloud, berbasis cloud. Dan juga sudah ada GitHub nih. Nah, nanti juga kalian harus belajar GitHub nih. GitHub ini software cloud berbasis kolaborasi. Jadi programmer tidak perlu lagi saling sharing file secara manual, tapi dia sudah ada platformnya, yaitu namanya github.com. Nanti kalian harus punya nih akun ya. Jadi kalau yang belum punya email, punya akun harus punya Google pertama tadi ya. Kemudian juga email Google harus punya nih, ya Gmail misalkan ya. Dan juga harus punya nanti GitHub. Kalian harus punya akun GitHub. Nanti setiap kode program yang kalian buat bisa kalian share di situ ya. Kemudian ada lagi pengembangan DevOps, Collaboration Development. Jadi pengembangannya nanti bersama-sama dengan GitHub ini atau dengan platform lain. Ada GitHub, nanti juga ada GitLab gitu ya. Itu ada beberapa platform yang sifatnya nanti bisa kolaborasi. Nah, dan juga di tahun 2019 ini ada yang diperkenalkan teknologi awal lagi yang sangat fenomenal lagi, yang namanya Node.js. Jadi pengembangan dari JavaScript, sehingga nanti pengembangannya sudah single platform di server side, di sisi server ya, sehingga ini sangat memudahkan. Dan juga filenya juga ketika mengoperasikannya cukup dengan script JavaScript ini Anda bisa mempunyai server kecil yang bisa dijalankan ya, microservice istilahnya gitu ya. Ini teknologi berkembang terus nih ya. Sengaja awalnya saya perkenalkan ini biar kalian mengetahui teknologi yang sedang berkembang gitu ya. Nah, di 2012 itu booming tuh medsos dengan
teknologi yang semakin berkembang ini yang mensupport pengembangannya mudah, maka berkembanglah, meledaklah data di situ di tahun 2012. Banyak email, apalagi orang sudah punya handphone, satu orang bisa punya handphone satu atau dua atau tiga, sehingga masing-masing mensuplai data. Bagaimana Anda mengupload di medsos, di Facebook, Twitter, di Instagram, dan seterusnya, nah, sehingga memperkaya data. Medsos ini berjaya di sini, data, di big data di sini istilahnya, data-data yang sifatnya besar. Big data itu berarti datanya besar nih, volumenya. Coba kalian kalau nge-share image, foto ya, lagi santai di pantai misalkan, di capture, di upload, nanti itu filenya cukup besar, 4 mega. Bayangkan bagi beratus atau beribu atau pemilik handphone ngupload berbarengan misalkan. Nah, itu butuh device yang cukup besar. Nah, itu di situ juga ada teknologinya, big data. Nah, di situ juga ada teknologi pendukungnya, namanya Docker teknologi ya. Docker teknologi. Nah, ini bagi jurusan jaringan nanti saran saya Anda mempelajari Docker teknologi, bagaimana men-setup atau men-set suatu platform dengan cepat dan memanagenya atau memaintainnya dengan mudah. Ya, itu salah satu teknologi adalah Docker teknologi. Dan yang sangat fenomenal adalah lahirnya material design. Nah, ini bagaimana teknologi berkembang, kemudian juga dari sisi artnya, tampilannya juga makin bagaimana memudahkan. Nah, muncullah tahun 2014 material design, bukan materi gitu ya, tapi material design di sini. Ya, di sini sehingga memudahkan bagaimana pengelolaan web, ya, mempercantik web Anda sehingga muncul di sini teknologinya nanti. Ini kalian baiknya sih nanti mengikuti nih teknologi yang terbaru, karena user pengen nyaman, pengen user experience dan user interface-nya pengen nyaman ketika mengakses web ya. Dan juga yang fenomenalnya di 2015 adalah versi PHP 7 dirilis. Ini menjanjikan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan versi PHP sebelumnya. Nah, ini nanti kita latihan programmingnya menggunakan PHP 7 gitu ya. Dan yang nggak kalah penting lagi lahirnya JavaScript versi 6. Nah, ini juga nih salah satu teknologi yang fenomenal sekali, yang meniadakan lokal komputer ya. Jadi benar-benar server side nanti. Jadi cukup dengan browser seperti Firefox, Chrome gitu, Anda cukup dengan itu, tidak perlu lagi compiler ya, tidak perlu lagi Java atau PHP lagi, bahkan PHP tidak perlu lagi nanti ya. Cukup dengan JavaScript ini ya, sehingga nanti teknologinya lebih mudah lagi pengembangannya gitu ya di sisi server side. Tapi tetap nanti PHP dan Java masih bermain dia, karena lebih pemain lama yang lebih banyak digunakan sekarang di dunia internet di sisi server side-nya. Itu tuh. Makanya saran saya nanti tetap mengikuti yang JavaScript 6 ini, wajib dipelajari nanti ya. Nah inilah sekarang bagaimana hampir 1 miliar lebih website live di internet, dan Anda bisa mengakses informasi dengan baik dan mudah. Harapan saya nanti kalian bisa mengakses web atau mempelajari web, teknologi web ini dengan baik gitu ya, dan digunakan untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat. Baik gitu ya. Jadi perkembangan web kita pelajari sendiri, bahwa mulai ARPANET akhir sampai dengan sekarang di era web sudah sampai jutaan lebih website yang ada ya. Jadi kalau ditarik lagi di sini adalah perkembangannya adalah mulai dari web 1.0, web 2.0 dan web 3.0. Web 1.0 ini sifatnya adalah website read only web. Jadi mungkin di sini websitenya adalah hanya website sederhana ya, hanya menampilkan berita yang sifatnya statis gitu ya. Dan juga yang melakukan atau mengenerate konten web itu juga terbatas ya, hanya satu organisasi saja gitu ya. Sehingga di sini awal-awalnya adalah web yang berisi informasi atau berita aja atau hasil riset gitu ya, tidak ada kolaborasi user ya. Jadi peran user hanya bisa baca aja, read only ya, user lain gitu ya, yang mengenerate hanya adminnya saja ya. Jadi tidak ada atau minim interaksi untuk memperkaya konten web dari sisi user lain.
Itulah ya, teknologi di web 1.0 adalah yang statis ya, jadi cukup dengan HTML saja sudah awal teknologi mulai ya web 1.0 gitu ya. Di web 2.0 sudah mulai adanya interaksi user di situ ya. Jadi user nanti bisa memperkaya platform aplikasi sendiri di situ ya. Sehingga aplikasi web menjadi kaya bisa. Ya, jadi contohnya ya di sini di 2.0 adalah eranya kolaborasi atau eranya user mulai saling berinteraksi di situ ya, dengan ditandai dengan eranya medsos gitu ya. Contohnya misal dengan blog gitu ya, sehingga suatu berita bisa kita komentarkan, bisa bisa like ya, sehingga webnya menjadi kaya sendiri dengan berkembangnya konten berita ya. Jadi pengembang hanya menyediakan platform ya, contohnya pengembang Facebook, Mark Zuckerberg menyediakan platform Facebook dah. Nah, di webnya akan kaya sendiri dengan nambahnya user, kemudian dengan user mempost berita, dengan mempost gambar ya, dengan user yang lain like, menjadi teman, mengkomen dan semuanya. Jadi webnya menjadi kaya sendiri. Demikian juga dengan situs berita. Situs berita di awalnya hanya berita yang sifatnya statis ya, dengan web 2.0 keterlibatan user sudah mulai ada di situ dengan mengomentari berita ya, sehingga nanti konten beritanya menjadi lebih kaya di situ, sehingga sini mulai platform webnya sudah diperkaya sendiri oleh user ya, dengan adanya terutama di medsos ya, dengan aplikasi Facebook, tadi ya, Twitter, kemudian aplikasi blogs gitu ya. Itu di eranya 2.0 ya. Di era 3.0 sudah berkembang lagi menjadi yang intelijen di situ sifatnya ya, muatan artificial intelligence sangat kental di situ. Sehingga dan juga usernya sudah banyak tentunya ya. Dari segi user bertambah terus ya. Jadi misalkan kalau kalian belanja di platform aplikasi, misalkan di e-commerce, ketika kalian belanja sepatu misalkan, nanti akan, atau belum belanja baru browsing aja ya, kemudian buka aplikasi medsos akan muncul iklan sepatu misalkan ya. Jadi sudah tahu profiling usernya sudah kental di situ, jadi mempelajari habitnya user di situ ya. Ketika user mengakses web membeli makanan anak, maka nanti akan ditawari produk-produk anak misalnya. Nah itu sudah pintar tersendiri ya. Atau kalau kalian tidak terasa misalkan ketika kalian googling mencari handphone baru ya, tiba-tiba buka Instagram, Facebook atau Twitter atau aplikasi lainnya, tiba-tiba ada tawaran handphone, merek handphone. Nah itu bukan sengaja, tapi memang sudah diprofile oleh user. Itulah semantic web, situ ada kental sekali gitu ya. Dan era teknologi web berkembang ke arah sana, dan kolaborasi antara aplikasi itu sangat kental di web 3.0 ya, sehingga memudahkan user. Contoh sederhananya ya, ketika kalian membuat akun, tidak perlu buat akun lagi, bikin isi form lagi, cukup dengan akun yang sudah ada ya. Ketika buat Instagram, nggak perlu bikin biodata detail, cukup dengan membuat akun dari Google misalkan ya, sudah bisa berkolaborasi. Atau contohnya yang di web 3.0 ya, adalah misalkan kalau kalian nge-tweet misalkan bisa langsung post ke Facebooknya atau ke fanpage-nya. Nah itu di situ eranya web 3.0 dan sudah kental artificial intelligence ya. Bagaimana profiling atau memprofile user sudah menjadi bagian bisnis yang tidak terelakkan di web 3.0. Jadi ini perkembangan dari web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 ya. Awalnya HTML saja, kemudian berkembang menjadi sindikasi data ya, RSS, kemudian berkembang lagi dengan semantic webnya di web 3.0. Nah ini kalau disarikan, jadi awalnya web hanya read only, kemudian berkembang menjadi bisa read and write, bisa komentar gitu ya. Bahkan bisa berkembang dari portable dan personal, jadi profilnya nanti sudah ada gitu ya, ada temannya dan seterusnya ya. Dari segi perusahaan hanya fokus satu perusahaan, tapi kalau di web 2 udah komunitas ya, eranya e-commerce dan juga aja. Jadi nanti kalau di web 3.0 fokus lagi ke individu, sehingga profilnya bisa ditampilkan di sini. Nah ini ya,
beberapa perkembangan dari web 1.0, web 2.0 dan 3.0. Awalnya form sederhana menjadi yang lebih interaktif, web application sudah tersimpan ke database, dan bagian berikutnya adalah smart application. Jadi aplikasinya bisa memberi saran kepada usernya dengan mengetahui profil user. Ya, teknologinya mulai dari ya, HTML awalnya, kemudian berkembang dari XML, CSS, dan kemudian dari sindikat web atau semantic web dengan RDF, RDFS, dan OWL. Nah ini perkembangan antara web 1, web 2, dan web 3.0. Ya. Jadi bisa membedakan ya. Kalau web 1.0 itu interaksi user sangat minim. Web 2.0 itu interaksi user mulai banyak di situ, dan web 3.0 mulai profile user sudah dengan adanya artificial intelligence sehingga bisa memberi rekomendasi atau saran di aplikasi web ini kepada user gitu ya. Nah, untuk memulai memahami webnya, kita juga harus memahami arsitektur lapisan aplikasi. Jadi awalnya perkembangan teknologi adalah satu tier arsitektur, jadi semuanya ada di situ, ada klien dan file server ya. Klien yang mengakses, kemudian datanya juga ada di situ, dan logiknya ada di situ. Kemudian mulai ada pemisahan antara lapisan klien dengan lapisan database ya. Lapisan database ini untuk menyimpan data saja ya, yang klien ini untuk tampilan dan logik ada di situ. Nah, berkembang kemudian menjadi 3 lapisan. Ada lapisan klien yang mengakses ya, dan ada lapisan bisnis logic yang di tengahnya ya, ada lapisan database gitu ya. Sehingga nanti di sini dibutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi ya. Jadi sudah memisahkan antara klien ya, yang mengakses ibaratnya adalah browser ya, Firefox, Chrome gitu ya. Business logic adalah aplikasi server side-nya, di situ bagaimana logic mengisi form nanti akan simpan ke database di lapisan bawahnya, database layer. Nah, jadi teknologi sekarang adalah menggunakan tier arsitektur. Jadi saya perkenalkan dulu di awal adanya presentation layer. Jadi kalau yang fokus ke tampilan itu belajarnya fokus ke bagaimana mendesain web ya, dengan UI dan UX yang baik, antar muka aplikasi yang baik gitu ya. Menjadi ilmu tersendiri gitu ya. Kemudian bagaimana bisnis prosesnya ya, bagaimana menyimpan data gitu ya, bagaimana mengupdate data, bagaimana menghapus data, itu adanya di bisnis logiknya gitu ya. Bagaimana merubah data itu ada di bisnis logiknya, itu dengan bahasa pemrograman di sisi server. Nah, nanti kalian pelajari bisa bahasa pemrograman PHP atau Java atau Python misalkan di situ. Nah, berikutnya bagaimana menyimpan datanya. Datanya itu disimpan di dalam layer bawahnya, itu namanya database. Nah, menyimpan data-data kita ya, itu adanya di database ya. Nah, jadi kalau persetujuan layer itu tampilannya bagus atau tidak, application layer contohnya form-formnya ada di situ, dan akan disimpan di mana? Di database layer ya. Database ini nanti bisa dipelajari sendiri, ada banyak database yang kalian akan pelajari di STT Padu Wiki seperti MySQL, Postgres, atau mungkin Oracle nanti juga dipelajari ya. Nah, di sini jadi kita bagi jadi 3. User interface, bagaimana mendesain webnya yang bagus ya, namanya presentation layer. Nah, bagaimana membuat logic bisnis sehingga nanti interaksi user interface dengan form, dalam format form atau dalam bentuk lainnya, disimpan datanya ke dalam database penyimpanan. Nah, ini kalian harus pahami dulu di awal-awal ini, karena nanti teknologinya kita mengarah belajarnya UI interface, business logic, dan database ya. Mungkin di sesi pertama pengantar web ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di berikutnya ya, video berikutnya tentang bagaimana belajar apa sih nanti di web programming ini. Akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.